Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana keadaan kita saat tubuh sudah terbujur kaku? Mata tertutup, nafas terhenti, keluarga menangis, lalu satu persatu mereka meninggalkan kita di dalam kubur. Saat itu, tidak ada lagi kesempatan kembali, tidak ada lagi waktu untuk taubat, tidak ada lagi tambahan amal. Yang tersisa hanyalah apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa setelah kematian ada kehidupan lain bernama alam barzakh. Di sanalah sebagian manusia mendapatkan nikmat dan sebagian lainnya merasakan azab yang mengerikan. Astaghfirullah, betapa banyak manusia takut miskin, takut kehilangan jabatan, tetapi sedikit yang benar-benar takut terhadap azab kubur. Padahal Rasulullah sendiri sering berlindung dari azab kubur dalam doa beliau. Kalau Nabi saja memohon perlindungan, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa? Maka, pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah seputar tentang perihal di alam kuburan, nikmat di sana dan sebab-sebab memperoleh nikmat dan sebab-sebab mendapatkan azab. Mari simak sampai akhir, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, sahabat fillah. Ketika manusia meninggal, maka dia memasuki alam yang disebut alam barzakh. Barzakh artinya pembatas antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Mu'minun ayat 100. Di alam itulah manusia mulai merasakan balasan amalnya. Kalau amalnya baik, dia mendapatkan ketenangan. Kalau amalnya buruk, dia mulai merasakan siksa. Karena itu para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa nikmat kubur dan azab kubur adalah hak, nyata, dan wajib diimani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Fir'aun. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari kiamat dikatakan, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. Para mufassir menjelaskan, ayat ini menunjukkan adanya azab sebelum hari kiamat. Karena Allah menyebut, pagi dan petang, artinya mereka sudah disiksa sebelum kiamat tiba. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini adalah dalil besar tentang adanya azab kubur. Subhanallah, bahkan Al-Quran sudah menjelaskan perkara ini dengan sangat jelas. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, yang satu diazab karena tidak menjaga diri dari najis air kencing. Yang satu lagi karena suka mengadu domba. Perhatikan sahabat fillah, bukan dosa besar yang dianggap manusia berat, tetapi dosa yang sering dianggap sepele, lisan, dan kebersihan. Namun akibatnya sangat dahsyat di alam kubur. Sahabat, kubur adalah awal akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tahap pertama dari akhirat. Hadits riwayat Tirmidzi, kalau seseorang selamat di alam kubur, maka setelah itu lebih mudah, tetapi kalau tidak selamat, maka setelahnya lebih berat. Karena itu para sahabat sangat takut terhadap kubur. Disebutkan bahwa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika berdiri di dekat kuburan beliau menangis sampai jenggotnya basah. Lalu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah awal perjalanan akhirat. Bayangkan sahabat fillah, saat tubuh dimasukkan ke liang lahat, tanah mulai ditimbunkan, gelap, sunyi, sempit, lalu suara langkah kaki keluarga mulai menjauh. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mayit masih mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan kuburan. Dan saat itulah, manusia benar-benar sendiri. Tidak ditemani harta, tidak ditemani jabatan, tidak ditemani popularitas. Yang menemani hanyalah amal. Sahabat, setelah manusia dikuburkan datang dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Lalu manusia ditanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, Allah akan meneguhkan lisannya. Tetapi orang munafik dan ahli maksiat akan kebingungan. Dia berkata, aku tidak tahu. Na'udzubillah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, jawaban di alam kubur bukan sekadar hafalan lisan, tetapi buah dari iman dan amal. Karena itu, orang yang hidupnya jauh dari Allah bisa jadi tidak mampu menjawab walaupun hafal secara teori. Adapun penyebab azab kubur, 1. Meninggalkan syalat. Syalat adalah tiang agama.
Hari ini banyak orang sibuk mengejar dunia, tetapi malas memenuhi panggilan Allah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Betapa mengerikan kalau seseorang datang menghadap Allah tanpa menjaga salat. 2 dosa lisan, ghibah, fitnah, menghina, mengadu domba, semua itu terlihat ringan di dunia, tetapi bisa sangat berat di alam kubur. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ghibah termasuk dosa besar menurut mayoritas ulama. Hari ini media sosial dipenuhi celaan dan hinaan. Orang merasa aman karena hanya mengetik dengan jari. Padahal semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 3. Tidak menjaga bersuci. Hadits Nabi SAW tentang penghuni kubur yang diazab karena air kencing menunjukkan pentingnya menjaga taharah. Islam adalah agama yang sangat menjaga kebersihan. Karena itu jangan meremehkan najis. 4. Zalim kepada orang lain. Menyakiti hati manusia. Memakan hak orang, menipu, mengkhianati amanah. Semua itu akan dibalas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kezaliman adalah salah satu sebab terbesar sempitnya kubur. Sahabat, nikmat kubur bagi orang beriman. Bagi orang beriman, kubur bukan tempat menakutkan. Kubur menjadi taman surga. Rasulullah SAW bersabda, kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang neraka. Orang yang rajin sholat, ikhlas beribadah, mencintai Al-Quran, akan mendapatkan ketenangan. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya. Subhanallah, sahabat fillah yang dirahmati Allah, amalan penyelamat dari azab kubur. 1. Membaca surat Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda bahwa surat Al-Mulk akan memberi syafaat kepada pembacanya sampai diampuni dosa-dosanya. Karena itu para ulama sangat menganjurkan membaca surat Al-Mulk setiap malam. 2. Memperbanyak taubat dan istighfar. Tidak ada manusia tanpa dosa, tetapi Allah mencintai hamba yang bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. 3. Berbakti kepada orang tua. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Jangan sampai kita rajin ibadah tetapi menyakiti hati ibu dan ayah. 4. Membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran akan menjadi cahaya di kubur. Betapa bahagianya orang yang akrab dengan Al-Quran sejak hidup di dunia. Sahabat fillah, kalau malam ini menjadi malam terakhir kita, sudah siapkah kita? Kalau malaikat maut datang sekarang, apakah kita tenang bertemu Allah? Atau justru ketakutan karena terlalu banyak dosa? Jangan tunggu tua untuk berubah, karena kematian tidak menunggu rambut putih. Hari ini masih tertawa, besok bisa jadi sudah berada di bawah tanah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Setiap satu hari berlalu, maka hilang pula sebagian dari dirimu. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, dunia sedang pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat sedang datang mendekati kita. Karena itu, orang cerdas bukan yang paling kaya, tetapi yang paling siap menghadapi kematian. Sahabat, mari kita berdoa dan tuliskan amin di kolom komentar. Allahumma ighfir lana dhunubana, warham dha'fana, wa thabbatna 'inda su'alil malikain. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. آمين يا رب العالمين. Sahabat fillah, kalau kajian ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share agar menjadi amal jariah. Sahabat, tulis di kolom komentar, ya Allah, selamatkan kami dari azab kubur. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.